Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Para sedulur, jadi saat ini timnas kita mendapatkan banyak pujian ya teman-teman, yaitu ketika menjalani Piala AFF dan kemudian hanya menurunkan pemain under 22 atau pemain di usia di bawah 22 tahun, dan kemudian asumsinya adalah mereka kemudian bisa menang tipis atas timnas senior Myanmar, dan kemudian bisa kemudian menahan imbang Laos, dan juga terakhir cuman kalah tipis dari Vietnam. Tampaknya malah ini seperti sebuah prestasi untuk STY teman-teman. Kalau untuk saya sendiri sih saya ngerasa aneh teman-teman. Ini sepanjang masa saya sebagai fan timnas sepak bola Indonesia, sebagai seorang penggemar berat timnas Garuda, fase-fase saya yang mengalami kekecewaan berat. Kenapa saya bilang kecewa berat gitu kan? Karena ketika gelaran Piala AFF tuh saya selalu nonton dulu teman-teman. Dari zamannya Aji Santoso gitu kan, Anang Ma'ruf, terus dulu itu Anang Ma'ruf rombongannya, terus kesininya ada itu Bejo Sugiantoro, zaman kesini lagi ada rombongannya Ahmad Bustomi, kemudian ada Buas Salosa gitu kan. Dulu pemain itu terakhir tuh ada juga zamannya Christian Gonzalez, tuh semua nonton terus. Saya selalu nonton dan nggak ada perasaan kalau dulu itu seakan-akan Piala AFF tuh piala yang nggak ada manfaatnya gitu kan. Kalau sekarang ini yang dihembuskan di publik kan memang kemudian Piala AFF itu piala ciki, piala yang kemudian nggak ada artinya untuk timnas kita, karena kelas timnas kita itu udah kelasnya kelas dunia gitu kan. Saya nggak ngerti ya, ini memang kalau saya bilang saya sendiri termasuk merasa saya sendiri yang merasa seperti itu, merasa kecewa berat karena kenapa ya nggak diturunkan pemain-pemain senior. Tapi memang nyatanya iya teman-teman, nggak cuman saya ya, saya seantero negeri mungkin lah kalau saya pikir, karena saya kalau keliling-keliling kemarin kalau timnas senior kita itu main Pak Duko, Pak RT, Pak RW itu selalu ramai nonton bersama. Kalau yang saat ini di AFF ini nggak ada yang nonton gitu kan, nggak ada lagi orang nonton bareng di kampung-kampung gitu kan. Ya yang main juga pemain di bawah usia 22 tahun gitu kan. Dan alasannya ini aneh sekali gitu kan, karena memang kemudian dari pihaknya Coach STY kan alasannya memang untuk regenerasi persiapan SEA Games gitu kan. Dan memang kemudian pemain-pemain kita kan lagi aktif gitu kan, karena Piala AFF ini katanya bukan kalender resmi FIFA gitu kan. Terus selain bukan kalender resmi FIFA juga pastinya gitu kan, klub-klub gitu bisa kemudian nggak melepas pemain-pemain senior gitu kan. Oke lah kata saya, pemain-pemain diaspora oke lah gitu kan. Cuman pemain-pemain kita kan di liga lokal kan ada kayak Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, Yance Sayuri bersaudara gitu kan. Kemudian ada Malik Risaldi gitu kan, Sananta Arhan. Yang mereka dikasih kesempatan gitu kan. Mereka kan kalah bersaing sama pemain-pemain diaspora di timnas senior gitu kan. Nah, ajang kayak gini untuk memberi rasa keadilan buat pemain-pemain lokal lah gitu kan. Yang Liga 1 ada kemudian Stefano Lillipali yang lagi bagus-bagus ya gitu kan. Alasannya sekarang karena ini kan bisa saja mereka karena ini bukan agenda resmi Piala FIFA, kemudian nggak akan dilepas oleh klub-klub Liga 1. Kok bisa gitu kan. Sedangkan dulu setahu saya dari tahun 96 saya sering nonton, dulu itu pemain-pemain Liga 1 bisa semua gitu kan. Liga ini kan untuk mensupport timnas gitu kan. Dulu bisa kok, Aji Santoso itu pemain bintang dulu Arema Malang kan. Terus ada si Ahmad Bustomi zaman-zaman dulu kan. Buas Salosa, dulu zamannya Christian Gonzalez sama Buas Salosa. Christian Gonzalez itu pemain intinya Persik Kediri dulu. Buas Salosa pemain intinya Persipura, Jayapura, semua memperkuat timnas kita ketika di Piala AFF atau dulu Piala Tiger gitu kan. Ada Firman Utina itu dulu pemain ini kan, pemain kunci di klubnya semua gitu kan. Kok tiba-tiba sekarang nggak bisa gitu kan.
ini nggak masuk akal saya gitu kan. Apakah ini kemudian memang dikondisikan seperti itu gitu kan. Jadi dikondisikan yang turun nih pemain kan pemain usianya di 22 tahun gitu kan. Jadi kalau kalah pun kemudian dapat pujian gitu kan. Saya heran, dan kalau kalah wajar gitu kan. Saya betul-betul kecewa kalau lihat yang seperti ini. Alasannya seperti dibuat-buat gitu kan. Kalau kemudian untuk regenerasi AFF itu udah menyediakan menyediakan sarananya. AFF itu yang main sekarang kan AFF senior, AFF yang untuk under 17, terus di bawah 18, di bawah 19, sampai di bawah 22 tahun. Itu ada wadahnya semua gitu kan. Kalau sekarang AFF yang untuk senior gitu kan. Saya nggak ngerti, katanya PSSI itu diaspora segala macam, alasannya untuk akselerasi, kemudian untuk memuaskan publik gitu kan. Memuaskan publik yang mana gitu kan. Sekarang nggak ada kemudian orang kecewa berat. Banyak yang kecewa berat, salah satunya saya selalu kalau nonton Piala AFF itu walaupun kita sering kalah gitu. Bahkan dulu ketika sepak bola gajah dulu kan, ada zamannya Mursid Effendi untuk hindari ketemu Vietnam sampai masukin bolanya sendiri, habis masukin bola tepuk-tepuk ketika jumpa Thailand untuk menghindari di semifinal ketemu sama Vietnam. Saya nonton gitu kan. Saya nonton, dan dari dulu itu pemain-pemain utama di Liga Indonesia itu memperkuat semua, turun semua pemain bintangnya ketika dulu Piala AFF gitu kan. Sekarang tiba-tiba alasannya, ini kan bukan agenda resmi FIFA itu kan. Pemain-pemain Liga 1 juga nggak bakal diturunkan, dan sekarang tuh yang diembuskan itu semacam kayak buzzer gitu loh. Udah bukan kelas kita lagi itu kalau Asia Tenggara. Oke, bukan kelas ya, tapi kita kan memang timnas kita kan, fan tuh pengen lihat timnas kita itu ngangkat trofi juara, sekalipun cuma kelasnya kelas RT kayak Asia Tenggara gitu kan. Saya pikir ini memang sepertinya sudah dikondisikan, jadi kalau kemudian kalah ya udahlah. Hebat ini, orang pemain junior aja bisa kalah cuman tipis sama Vietnam. Ini konyol sekali ya teman-teman. Saya nggak ngerti lagi apa kemudian bukan kemudian kita secara asal benci buta sama STY, bukan, tapi yang kayak gini ini aneh gitu kan. Karena memang Piala AFF dari dulu zaman saya kecil itu sampai dengan usia saya setua kayak gini rajin nonton, yang nonton rame. Saya inget banget dulu ketika zamannya si Beto, zamannya Christian Gonzalez, itu harapan saya besar banget. Saya ingat banget di rumah saya di Lampung itu, di rumah tuh penuh orang nonton kita ketika waktu itu ketemu jumpa Malaysia ya, dan kita selalu kalah kan gitu kan. Itu publik itu kalau nonton Piala AFF tuh dulu rame di desa-desa. Sekarang nggak ada yang nonton. Saya nggak ada. Di kampung-kampung tuh biasanya nonton bareng nggak ada gitu kan. Karena betul-betul ini nggak ngerti. Bukannya kemudian timnas tuh punya kita bersama gitu kan, bukan punya orang tertentu, bukan punya kelompok tertentu, bukan kelompok tertentu gitu. Dan sekarang ini yang memang pendukung timnas tuh nggak ngerti saya gitu kan. Kalau Piala AFF buat orang-orang yang udah setua saya ini ya memang dulu yang paling saya tonton, saya nggak ngerti yang juaraan mana-mana, tapi yang paling seneng saya nonton itu, dan dulu rame ya. Saya kecewa banget kalau sekarang juga nggak ada itu yang nonton, karena memang bukan kelasnya kan gitu kan. Muda lawan tua, nanti alasan kalah draw aja udah bagus, kalah cuman kalah tipis. Ini saya nggak ngerti itu kan, bukan pada tempatnya yang jelasnya gitu kan. Menempatkan kalau orang itu kelas berat ya ketemu kelas berat, itu junior ya ketemunya junior, kan memang udah ada wadahnya sendiri-sendiri. Sepertinya memang mau menunjukkan keampuannya, saya nggak ngerti gitu kan. Yang jelas timnas tuh punya kita bersama, seharusnya supporter ataupun fan itu juga didengarkan lah gitu kan. Jangan kemudian seperti milik pribadi. Itu yang saya bilang kemudian banyak sekali yang saya kecewa dan nggak ada evaluasinya gitu kan. Bukan karena kemudian benci, bukan karena apa, cuman ya tahu lah gitu kan, kesininya semakin males gitu kan. Tahu kalau menurut teman-teman, kalau yang generasi muda sekarang kan udah kayak mabuk kepayang timnas kita kayak tim dunia aja gitu kan. Kalau generasi tua-tua kayak saya ya harapannya selalu ya nonton kalau bisa yang terbaik, yang nongol gitu kan. Ini jelas lah, ini yang junior ketemu senior gitu kan. Terus nggak nimbulkan rasa keadilan buat pemain-pemain lokalan sini gitu kan. Oke, kalau yang kemarin lawan kualifikasi Piala Dunia saya senang yang main pemain diaspora. Pemain diaspora nggak bakal dilepas
Ya saatnya Liga 1 kasih dong keadilan gitu. Timnas tuh punya kita bersama, bukan kemudian untuk kelompok tertentu, orang-orang tertentu seakan-akan mereka pemilik timnas. Nah itu aja lah teman-teman. Ya harapannya ya terserah, mungkin mau juara lah situ. Yuk, matur nuwun.